how God was seeking a bride for his son. Each book is different from every other book. I'm trying to give you the keys for you to unlock it for yourself. Saya akan memulai dengan sebuah puisi yang akan mengantar rangkaian studi Alkitab ini. Bunyinya demikian, ya, kukira telah kukenal Alkitabku, kubaca perbagian, mengerti atau tidak. Sebagian dari Yohanes atau Matius, sedikit dari Kejadian, beberapa pasal Yesaya, beberapa Mazmur, pasal 23, Amsal pertama, Roma 12, ya, kukira telah kukenal isinya. Namun kutemukan bahwa mendalami adalah hal yang berbeda, dan rasanya asing ketika Alkitab sepenuhnya kubaca. Engkau yang menganggap remeh Alkitab, membaca seadanya saja sebelum engkau berlutut kelelahan, mengucapkan doa sambil menguap. Engkau yang memperlakukan tulisan berharga ini tidak seperti buku lainnya. Hanya satu alinea terlepas, hanya hal yang membosankan. Cobalah cara yang lebih layak lagi. Lihatlah lebih mendalam. Engkau akan terkagum-kagum ketika Alkitab sepenuhnya kau baca. Nah, seri ini akan menolong Anda membaca Alkitab satu demi satu kitab, karena Allah telah memberi kita sebuah perpustakaan, bukan hanya satu, melainkan 66 kitab. Perpustakaan dan tiap kitab memiliki pesannya sendiri, dan semua yang ada di dalamnya berhubungan dengan pesan itu. Nah, kebanyakan orang yang bertekad membaca seluruh Alkitab terhenti pada kitab ketiga bernama Imamat. Dan saya paham kenapa. Setidaknya ada 3 alasan mengapa kitab ini sulit dibaca. Pertama, karena membosankan. Seperti membaca buku telepon dari awal hingga akhir. Mungkin suatu saat Anda akan menemukan nama yang Anda kenal. Tetapi kitab ini membosankan karena isinya jauh berbeda dengan kitab-kitab lainnya, terutama 2 kitab pertama. Kedua kitab itu penuh cerita dan narasi. Ada alurnya, ada drama dinamis, dan tiba-tiba ketika Anda tiba di Imamat, hampir tidak ada narasi. Karena kita menganggap Alkitab sebagai buku cerita, padahal kita menemukan kitab yang tidak ada ceritanya. Dan mungkin itulah hal yang membuat kita bingung. Dan juga bosan karena tidak ada ceritanya. Alasan kedua adalah karena kitab ini sangat asing. Bukan hanya membosankan, namun juga asing. Ada perbedaan budaya dan begitu juga isinya. Kita sudah bergerak 2 atau 3 ribu tahun darinya, juga terpaut jarak 2.000 mil darinya. Jadi ini adalah dunia yang sangat berbeda. Dan kita membaca mengenai hal-hal yang asing bagi kita. Contohnya adalah bagaimana orang-orang di Imamat menangani penyakit menular. Orang malang ini harus merobek bajunya dan menumbuhkan rambutnya dengan tidak tersisir. Dan kemudian menutup wajahnya dan berkeliling sambil berteriak, najis, najis. Cara seperti itu tentu tidak digunakan oleh masyarakat sekarang. Kitab ini begitu asing, begitu berbeda, dan banyak bagian aneh, bahkan ganjil. Anda tidak pergi ke gereja hari Minggu kemarin dengan membawa domba kecil atau merpati, menyerahkannya ke pendeta, yang kemudian menyembelihnya di depan para jemaat. Kalau iya, tentu karpet di gereja Anda berwarna merah, bukan biru. Begitu asingnya kitab ini. Berbeda sekali dengan semua kebiasaan kita. Lalu ketiga, kitab ini terkesan tidak relevan. Bukan hanya membosankan dan asing, namun tidak relevan. Apa guna kitab ini untuk saya yang hidup di masa kini? Apa gunanya ketika saya pergi bekerja pada hari Senin? Kelihatannya tidak berhubungan. Lagi pula, kita semua sadar bahwa kita tidak berada di bawah hukum Musa. Dan ini bagian hukumnya. Jadi apa hubungannya dengan kita? Saya berharap sekali setelah pembicaraan ini, maka Anda akan sangat tertarik tentang kisah Imamat. Kitab ini adalah satu dari 5 kitab yang membentuk Pentatok. Penta berarti 5. 5 kitab terawal di dalam Alkitab Anda yang adalah hukum Musa. Orang Yahudi menyebutnya Taurat. Kitab-kitab petunjuk. Dan mereka membacanya dari awal hingga akhir setahun sekali. Mereka memulainya pada hari ke-8 Hari Raya Pondok Daun. Sekitar September atau Oktober, dari mereka mulai dari Kejadian pasal 1.
dan selesai pada perayaan Podok Daun berikutnya, pada musim gugur berikutnya. Sekarang mari coba kita lihat kelima kitab Musa dan bagaimana susunannya. Karena ada bentuk khusus yang mungkin tidak disadari sebelumnya. Lihatlah kedua garis ini, mengecil. Ingatlah bentuk ini, dan marilah kita melihat garis besarnya. Kejadian adalah buku segala permulaan. Itu arti katanya. Dan bagaimana segalanya berawal dari alam semesta hingga umat pilihan Allah Israel. Keluaran yang memuat kata keluar, perjalanan keluar dari Mesir. Nama imamat diambil dari kata imam, yaitu suku Lewi, yang menjadi imam bangsa Israel. Kitab Bilangan, sebagaimana namanya, adalah buku berisi statistik. 600.000 orang keluar dari Mesir, ditambah perempuan dan anak-anak, mungkin menjadi 2/4 juta. Selanjutnya Ulangan atau Deuteronomi, di mana Deutero berarti kedua dan nomos berarti hukum. Kitab Ulangan berarti hukum kedua, karena Allah memberikan hukum 2 kali. Sekali di Sinai, dan sekali lagi sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan menuju tanah perjanjian. Makanya 10 perintah Allah tertulis 2 kali dalam 5 kitab pertama. Sekali di Keluaran, sekali di Ulangan. Kedua kali, agar mereka ingat kembali semua hukum sebelum masuk ke tanah perjanjian. Ketika kita bertanya, kitab-kitab ini tentang siapa, kita mulai melihat bentuknya. Karena Kejadian adalah kitab universal, memuat kisah semua orang, umat manusia, menceritakan alam semesta, kitab yang universal. Ketika sampai di Keluaran, kita dibawa kepada satu bangsa, yakni Israel. Jadi ini kitab nasional. Ketika Anda membuka imamat, hanya menjumpai satu suku dari suatu bangsa. Jadi semakin mengerucut, dari universal ke nasional ke suku. Tetapi setelah imamat kembali melebar, dalam kitab Bilangan ke satu bangsa lagi, dan kitab Ulangan menempatkan Israel di depan seluruh bangsa di bumi ini. Jadi kembali ke sudut pandang universal. Jadi ada semacam lensa yang memperbesar dan memperkecil ketika Anda membaca kitab-kitab ini. Itulah sebabnya orang-orang terhenti pada imamat karena meskipun mereka tertarik dengan hal-hal universal dan nasional, ketika bersifat kesukuan, kita sulit untuk mengikuti. Tetapi melebar kembali sehingga di Ulangan Anda akan kembali tertarik. Nah, hal ini juga tampak ketika Anda melihat tempat atau juga lokasinya, dan Anda temukan bahwa awalnya seluruh bumi lalu terfokus di Ur Kasdim, tempat Abraham tinggal. Kemudian ke tanah Kanaan, tempat mereka pergi, lalu ke Mesir, ketika mereka diperbudak 300 tahun. Tetapi fokus lagi pada imamat pada satu tempat, Gunung Sinai. Jadi sekali lagi, lensa memperbesar pandangan kita pada satu tempat, Sinai, lalu diperkecil kembali. Perjalanan melewati Negeb, Idom, dan Moab kembali ke Kanaan. Tetapi terpusat pada satu suku di satu tempat. Dan ketika kita bertanya kapan, sekali lagi, pola ini juga terlihat di kelima kitab. Kejadian berlangsung berabad-abad. Sejarah bumi kita. Keluaran berlangsung bertahun-tahun, sekitar 300. Dan imamat hanya sebulan. Kemudian Bilangan 40 tahun, dan Ulangan memandang ke masa depan bangsa Israel. Jadi Anda bisa lihat susunan kelima kitab Musa. Dan sadarkah bahwa imamat adalah penghubung semuanya? Itu terfokus pada bulan terpenting, di tempat terpenting, dan suku terpenting dari semua. Karena itu kitab ini penting. Seluruh hukum Musa berpusat pada kitab ini. Jadi mereka membaca kitab ini setiap 12 bulan. Itu berarti 2 hingga 3 minggu untuk imamat setiap tahunnya. Dan kita akan membaca sebagaimana orang Yahudi membacanya. Dalam beberapa menit ini, saya memang mengaitkan imamat ke Keluaran untuk menunjukkan bahwa kitab-kitab ini berkelanjutan.
Penting diketahui bahwa setiap kitab berkembang dari yang sebelumnya, bagaimana imamat berkembang dari Keluaran. Pada paruhan kedua kitab Keluaran, kemah suci dibangun, kemah Allah di antara umatnya. Dan jika Anda bayangkan perkemahan di Keluaran, ada kemah Allah di tengah, dan ratusan kemah di sekitarnya. Ada kemah kudus dan kemah manusia. Kitab Imamat memuat semua yang terjadi dalam kemah Allah dan semua yang terjadi di kemah manusia. Jadi terbagi dua, kemah Allah dan kemah manusia. Ini adalah peraturan untuk keduanya. Tidak hanya itu, kemah suci dalam kitab Keluaran menggambarkan bagaimana Allah mendekati manusia. Tetapi Imamat berbicara tentang manusia yang mendekati Allah. Kitab Keluaran menuturkan tentang Allah yang membebaskan umatnya. Tetapi kitab Imamat berisi tentang bakti umat kepada Allah. Jadi kitab Keluaran adalah tentang rahmat Allah yang membebaskan umatnya. Tetapi Imamat berawal dengan kurban-kurban syukur. Bagaimana umat Allah bersyukur atas pembebasan. Dan itu sebabnya kita butuh keduanya. Mungkin kitab ini tidak semenarik Keluaran. Tetapi ada tuntutan Allah atas apa yang telah Ia lakukan bagi kita. Itulah fungsi kitab ini. Kita diselamatkan agar melayani, dan Keluaran berbicara tentang Allah menyelamatkan umatnya. Tetapi Imamat tentang bagaimana umatnya melayaninya. Kita bukan hanya diselamatkan dari sesuatu, melainkan untuk sesuatu. Dalam membaca Perjanjian Lama, sebaiknya kita bersikap seperti halnya orang Yahudi. Dan sayangnya, saya bukan Yahudi. Hidung ini turunan keluarga Pausen dan memudahkan ketika saya pergi ke Israel. Sayangnya, saya bukan Yahudi, tetapi mari kita berandai kita Yahudi. Dan membaca kitab ini seperti mereka setahun sekali. Mengapa? Bisa dibilang hidup dan mati seorang Yahudi bergantung pada membaca kitab ini, mengenalnya, dan kemudian menghidupinya. Jadi, hanya ada satu Allah, Allah orang Israel. Tidak ada yang lain. Yang lainnya hanyalah rekaan pikiran manusia. Hanya ada satu Allah, Dialah satu-satunya. Dan mereka hanyalah umatnya di bumi. Karena itu ada relasi khusus di antara mereka. Dan Allah telah menjanjikan banyak hal untuk menjadi pemerintah mereka, menjadi menteri pertahanan, dan melindungi mereka, menteri keuangan, sehingga semua sejahtera, menteri kesehatan, sehingga penyakit Mesir tidak menjangkiti mereka, menjadi apapun yang mereka butuhkan. Itu janjinya menjadi raja. Sebagai konsekuensinya, Ia mengharapkan mereka hidup dengan benar dan berlaku dengan benar. Hidup benar dan berlaku benar. Hanya itulah yang harus kita lakukan, berlaku dengan benar. Dan nats kunci imamat yang terus muncul di Perjanjian Baru, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dengan kata lain, Allah mengharapkan umat yang Ia bebaskan untuk menjadi seperti Dia. Dan bukan seperti orang-orang di sekitarnya. Jika ada hal yang membingungkan Anda di kitab Imamat, maka inilah kuncinya. Ketika Allah melarang sesuatu, itu karena bangsa di sekitarnya melakukannya. Tetapi kamu harus berbeda. Kamu harus kudus sebab aku kudus. Kamu harus mencerminkan karakterku, sehingga orang bisa melihat aku seperti apa melalui kamu. Nah, itulah kuncinya. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Anda menemukannya berkali-kali, juga pada Perjanjian Baru, karena ini berlaku terus. Jika Allah menyelamatkan Anda, Ia mengharapkan Anda jadi sepertinya. Hidup mengikuti jalannya, dan menjadi kudus seperti Dia. Sekarang, kita akan coba melihat pola susunan seluruh kitab ini. Kitab ini terbagi menjadi dua, dan sekali lagi pola ini terlihat, Anda bisa melihatnya di sini, tetapi di dalam kitab itu sendiri,
Dan ada alur menuju klimaks, kemudian turun dari klimaks itu. Kitab ini seperti roti lapis atau burger yang biasa kita makan. Dan ada sesuatu persis di tengah, juga ada ini, dan Anda akan langsung lihat dari warna bagian ini, bahwa bagian pertama selaras dengan yang terakhir. Kedua, selaras yang kedua dari akhir. Ketiga, yang ketiga dari akhir, dan tersisa satu di tengah. Dan ada hubungan yang jelas, menyatu dengan indah, terpola dengan indah. Ingatlah bahwa Allah lah yang membuat pola tersebut, bukan Musa. Sadarkah Anda bahwa kitab Imamat memuat perkataan Allah terbanyak dibandingkan kitab manapun? Sekitar 90% kitab ini adalah ucapan langsung Allah kepada Musa. Allah berfirman kepada Musa, dan tidak ada kitab lain yang memuat ucapan Allah sebanyak ini. Jadi jika ingin membaca perkataan Allah, inilah kitab yang tepat untuk memulai. Karena Anda akan membaca perkataan langsung dari Allah. Allah yang telah merumuskan ini. Ada sebuah pola dan harmoni yang indah di dalamnya. Jadi persembahan dan kurban dalam 7 pasal pertama didukung oleh sanksi dan janji umat di bagian terakhir. Tugas imam dijelaskan secara rinci dan berhubungan kepada penyembahan, yakni bagaimana cara memimpin ibadah umat. Tetapi terdapat 2 perbedaan yang harus dipelajari umat Allah, dan akan saya bahas kembali nanti. Karena penting sekali untuk menemukan beda antara yang haram dengan yang tidak, dan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Itu hal yang tidak sama. Kita akan segera lihat, dan ini adalah kunci lainnya. Tetapi semua berpusat pada satu hari, yang disebut Hari Perdamaian. Hari di mana mereka harus membawa 2 binatang. Binatang yang satu dikorbankan di dalam kemah, dan yang satunya, ini penting, binatang lainnya seekor kambing. Mereka akan meletakkan tangan pada kepalanya secara bergantian mengaku dosa. Lalu melepas kambing itu keluar ke padang belantara, di mana binatang itu akan mati, bersama dengan dosa-dosa mereka. Seekor kambing hitam. Dan istilah ini baru saja saya baca pada koran hari ini. Kata kambing hitam berakar dari gagasan kitab Imamat, yakni pihak yang dipersalahkan, yang menanggung semua kesalahan orang lain. Kita akan bicarakan lagi nanti. Nah, pola susunan ini membagi kitab Imamat menjadi 2, mengarah pada hari ini dan berlanjut dari hari ini. Dan sudut pandang Kristiani, sekarang saya bahas sedikit saja, nanti akan dibahas lebih jauh. Paruh pertama menjelaskan jalan kita menuju Allah. Apa yang kita sebut dengan pembenaran. Dan paruh kedua ini menjelaskan tentang, paruh kedua menjelaskan perjalanan kita dengan Allah, yang kita sebut pengudusan. Sekarang, setelah kita tahu susunannya, sudah ada bayangan tentang kitab ini? Kalau sudah memahami pola keseluruhannya, kitab ini lebih mudah dibaca, karena Anda tahu berada di mana. Karena Anda tahu pada bagian apa dari alurnya. Setelah memandang keseluruhan kitab, saya ingin melihat 1-2 hal. Di dalamnya, kita mulai dari 7 pasal pertama. Korban. Ada 5. Singkatnya adalah begini, korban bakaran. Anda bawa seekor binatang yang dibakar agar Allah mencium baunya. Seluruhnya diberikan kepada Allah, dan ia suka bau kambing panggang, kan? Baginya, Anda sedang mempersembahkan binatang itu seluruhnya. Tetapi korban sajian sebagian disimpan dan Anda makan bersama Allah. Allah makan sebagian dan Anda sebagian. Itulah korban sajian. Atau korban keselamatan. Ada penjelasannya di Imamat. Tetapi Anda harus lihat bahwa 3 korban pertama adalah cara yang benar untuk bersyukur atas berkat Allah. Bukan untuk dosa, melainkan untuk bersyukur. Dengan kata lain, kalau merasa diberkati Allah, maka inilah caranya untuk berterima kasih. Saya berbicara seperti kepada orang Yahudi. Ya, inilah sebuah cara menyatakan syukur padanya. Jika Anda bersyukur atas hidup, atas kesehatan, mungkin
atas semua harta, maka berterima kasihlah dengan cara ini. Dan mereka akan memilih satu dari 3 cara ini untuk berterima kasih kepada Allah. 2 korban lainnya bukan untuk bersyukur, tetapi untuk membereskan yang salah. Ada korban penghapus dosa dan korban penebus salah. Dan ada 2 fungsi. Pertama adalah sebagai penebusan dosa. Yang kedua adalah kompensasi kepada Allah atas kesalahan Anda. Kata tebusan artinya kompensasi. Itulah yang harus dimengerti sekarang. Tebusan artinya kompensasi. Jadi, Anda menebus sesuatu, Anda memberi sesuatu untuk menebus. Jadi, kedua jenis korban itu merupakan penebusan kepada Allah. Ada yang berupa darah, ada hidup, yang diberikan sebagai kompensasi atas kehidupan buruk yang Anda jalani. Sebagai gantinya, diberikan hidup baik yang tidak bersalah. Tapi perhatikanlah satu hal penting. Jika Anda sudah membaca Imamat, Anda pasti menyadari ini. Kedua korban ini hanya berguna untuk dosa tidak disengaja, bukan yang disengaja. Dengan kata lain, tidak ada orang yang sempurna. Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak sengaja jatuh ke dalam dosa, dan kita tidak pernah berniat berbuat salah, tapi kita bersalah. Allah menyediakan korban untuk dosa tidak sengaja, tetapi tidak ada korban untuk dosa yang disengaja. Ini penting sekali, karena diulang juga di Perjanjian Baru. Kita akan lihat nanti. Perjanjian Baru membedakan dosa tak sengaja dengan dosa yang disengaja pada orang Kristen. Dan seperti halnya di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru sungguh menegaskan jika memang kita berdosa setelah diampuni, tidak ada lagi korban penghapus dosa. Apa Anda sadar tentang hal ini dalam Perjanjian Baru? Gagasan ini dari Imamat. Dosa disengaja oleh mereka yang telah diampuni sangat parah. Karenanya Yesus berkata kepada wanita yang berzina, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Pembedaan ini ada di Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, antara dosa disengaja oleh umat Allah dan dosa tidak disengaja oleh umat Allah. Dan untuk dosa tidak disengaja, ada pengampunan penuh. Allah tahu kita lemah, Ia tahu kita akan jatuh. Meskipun kita tidak berniat, apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat, kata Paulus. Itulah dosa-dosa yang tidak disengaja dan bisa ditebus. Itulah korban-korban. Saya tidak akan bicara banyak mengenai imam karena semuanya sudah jelas. Satu fakta penting adalah ada kalender yang harus mereka ikuti. Berbeda dengan Perjanjian Baru, tidak ada kalender Kristen di dalamnya. Siapa yang sangka? Tidak tertulis mengenai Natal atau Paskah. Tetapi bagi orang Yahudi, sebuah kalender adalah bagian vital perjalanan mereka bersama Allah. Mereka diperlakukan seperti anak-anak. Orang dewasa tidak butuh kalender. Anak-anak butuh, agar mereka ingat hal-hal yang mereka suka lupa. Dan semua perayaan ini disebut di kitab Imamat dan harus diikuti. Kita lihat satu persatu dengan cepat. Abaikan saja tulisan sebelah kiri dan perhatikan kata-kata merah. Berawal dari setengah tahun awal, kurang lebih Maret atau April bagi kita, dengan Paskah, Hari Raya Roti Tak Beragi pada hari ke-15 di bulan pertama, untuk mengingat betapa Allah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Dan 1 hari sebelum Paskah, seekor domba harus disembelih tepat pada pukul 3 sore. Menakjubkan bukan? Pukul 3 sore hari, seekor domba harus disembelih. Dan kemudian esoknya mulailah Paskah. 3 hari kemudian, mereka harus mempersembahkan panen pertama kepada Allah. 3 hari berikutnya, ada yang teramati? Yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. 50 hari kemudian, ada kata penta lagi, 5 atau 50, Pentakosta. 50 hari, mereka harus merayakan Pentakosta atau hari raya 7 minggu. Karena itu adalah hari hukum Allah diberikan di Sinai dan harus mengingat dan bersyukur atasnya.
Tapi ketika hukum diberikan di Sinai pada Pentakosta pertama, mereka berdosa sehingga harus dibunuh. Tahukah berapa? 3.000. Jadi ketika hukum diberikan pada Pentakosta pertama, 3.000 jiwa musnah. Berabad-abad kemudian, ketika Roh Kudus turun pada Pentakosta, 3.000 orang diselamatkan. Menakjubkan bagaimana seluruh Alkitab saling berhubungan, kan? Itulah perayaan-perayaan di awal tahun, kemudian terdapat perayaan di akhir tahun. Hari meniup serunai, di mana tanduk kambing jantan ditiup. Serunai ini menandakan awal rangkaian perayaan, disusul dengan hari pendamaian, di mana kambing hitam dilepas, keluar perkemahan, membawa dosa. Diikuti dengan hari raya Tabernakel 8 hari, hari raya Sukot atau hari raya Pondok Daun, di mana mereka keluar dari rumah dan tinggal di pondok, harus bisa melihat bintang melewati atapnya untuk mengenang 40 tahun perjalanan konyol di gurun, padahal mereka bisa sampai ke tanah perjanjian dalam 11 hari. Jadi, 3 hari raya itu ada di akhir tahun. Nah, semua perayaan ini akan digenapi secara Kristiani. 3 pertama sudah digenapi pada kedatangan Kristus pertama yang sudah terjadi lalu. Tetapi 3 ini akan digenapi pada kedatangan kedua. Saya tidak tahu tahun berapa itu, tetapi saya tahu bulannya. Pasti September atau Oktober. Karena ia selalu tepat waktu. Jadi, pada suatu September-Oktober, Yesus akan datang kembali. Anda tahu ia lahir pada bulan itu, kan? Bukan 25 Desember. Bukti-bukti dalam Injil Lukas mengarah pada bulan ke-7, yakni hari raya Tabernakel. Inilah saat Mesias datang, dan lucunya, setiap kali serunai ditiup, selalu disebut untuk mengumumkan kedatangannya. Jadi, 3 perayaan sudah berlalu, digenapi pada kedatangan pertama Kristus. Ketiga ini akan digenapi pada kedatangan kedua. Dan hari itu penebusan dan penghapusan dosa akan datang pada Israel. Ada hari untuk istirahat, dan untuk budak di Mesir yang bekerja 7 hari seminggu, hari istirahat itu berkat luar biasa. Tidak ada jejak Sabat di Alkitab sebelum Musa. Adam tidak mengenal Sabat, ia bekerja 7 hari seminggu, Abraham juga tidak, ia bekerja 7 hari. Tetapi mulai dari Musa diberlakukan, yaitu hari perhentian. Ini bukan hari libur atau hari keluarga, ini adalah hari Allah. Hari kudus yang ada di kalender mereka. Ada yang tahunan, ada yang mingguan, ada yang setiap 50 tahun. Tahun Yobel yang luar biasa. Setiap 50 tahun, rekening bank semua orang diratakan. Tentu Anda suka, kan? Beberapa orang terlihat tidak yakin. Saya bisa tahu dari wajah Anda apa rekening Anda itu besar atau kecil. Jadi semua properti dikembalikan kepada keluarga yang semula memilikinya setiap 50 tahun. Sehingga harga sewa semakin murah ketika mendekati tahun ke-50. Karena waktu sewanya singkat. Juga budak dibebaskan pada tahun ini. Banyak hal indah yang terjadi. Jadi orang-orang menantikan Yobel, yaitu tahun rahmat Allah. Ada kabar baik untuk orang miskin karena mereka kembali kaya. Juga bagi tawanan sebab mereka akan dibebaskan. Apakah Anda ingat sesuatu? Yesus berkata, Roh Allah ada padaku untuk menyampaikan kabar baik ke orang-orang miskin dan memberitakan pembebasan tawanan, lalu memberitakan tahun rahmat Allah telah datang. Yesus memulai Yobel yang sebenarnya, yang dinantikan oleh semua orang. Lihatlah pentingnya mengetahui perjanjian lama untuk memahami perjanjian baru. Sekarang ada pertanyaan penting tapi sulit dijawab. Apa bedanya antara kudus dan tidak kudus? Haram dan tidak haram? Dan dunia selalu melihat dengan pandangan baik dan buruk. Hanya ada dua kategori. Sementara Alkitab punya 3. Yang pertama terlihat di imamat.
Kalau Anda tidak paham, Anda tidak akan memahami imamat. Ini sangat-sangat penting. Sesuatu mungkin tahir, tapi tetap tidak kudus. Nah, ada dua proses terjadi. Pertama, ketika sesuatu yang suci, ilahi, kudus dijadikan profan dan tidak kudus. Sesuatu yang kudus bisa dirusak dengan menjadikannya tidak kudus. Ini adalah contohnya. Apa yang sebenarnya memulai revolusi Rumania beberapa tahun lalu? Itu berawal dari seorang pendeta Kristen. Ia membeli tisu toilet, membawanya pulang, dan ketika dia gunakan, ternyata dia sadar itu adalah halaman-halaman Alkitab. Lembaga Alkitab dahulu mengirimkan Alkitab ke Rumania pada era komunis. Dan pemerintah komunis bereaksi hebat. Mereka melakukan tindakan yang menghebohkan. Kami punya Alkitab di sini. Dan kami gunakan untuk membuat tisu toilet. Ketika pendeta ini menyadari apa yang ia gunakan, ia menjadi sangat marah. Lalu membawakan khotbah yang kemudian memicu revolusi Rumania. Nah, masalahnya bukan Alkitab dibuat najis karena tidak ada yang najis tentang toilet itu. Tapi yang kudus dijadikan tidak kudus. Dijadikan profan. Anda lihat? Tahap berikutnya adalah sesuatu yang biasa dan tahir dijadikan najis dan penuh dosa. Ketiga kata, yakni sakral, sekuler, dan berdosa, berhubungan dengan pemikiran tentang yang kudus, tahir, dan tidak kudus, dan najis. Sebagaimana ada proses membuat yang kudus menjadi tidak kudus dan mencemarkan yang tahir menjadi najis, ada proses penebusan untuk keadaan ini. Anda dapat mentahirkan yang najis dan kemudian dikonsekrasi menjadi kudus. Masalahnya, dalam Alkitab, apa yang kudus tidak boleh bersinggungan dengan apa yang najis. Itu harus terpisah jauh. Yang kudus dan yang najis sama sekali berbeda. Disebutkan juga di Alkitab bahwa campuran antara tahir dan najis akan membuat keduanya najis. Bukankah demikian, kalau Anda mencampur barang kotor dan bersih, apa yang bersih membuat yang kotor jadi bersih, atau yang kotor membuat yang bersih jadi kotor? Anda tahu. Dan saya mengutip Nehemia, itu adalah perkataannya. Sama saja. Kalau yang kudus dicampur dengan yang tidak kudus, semuanya menjadi tidak kudus. Bukan menjadi kudus. Anda tentu paham kan? Proses pemerosotan ini mengarah kepada maut secara harafiah, sedangkan proses sebaliknya mengarah kepada kehidupan. Saya ulangi, proses sebaliknya mengarah ke kehidupan. Tetapi harus ada korban. Melalui korban yang najis bisa ditahirkan agar tetap hidup. Ya, tetap hidup. Ngomong-ngomong, berapa orang di sini pelayan Kristen penuh waktu? Saya ulangi, berapa di sini pelayan penuh waktu yang bisa saya tahu? Nah, Anda mengerti kan? Pekerjaan bisa menjadi apapun dari ketiga hal ini. Ada pekerjaan yang ilegal dan tidak bermoral dan haram. Orang Kristen tidak boleh melakukannya. Ada pekerjaan lain yang tidak haram, tetapi juga tidak kudus. Bukan berarti Anda harus menjadi misionaris atau pendeta supaya kudus. Tergantung apa Anda mendedikasikan pekerjaan Anda kepada Allah atau tidak. Bisa saja super taksi yang kudus. Anda bisa saja mendedikasikan pekerjaan Anda kepada Tuhan, dan profesi itu kudus di dalam Tuhan. Anda bisa menjadi misionaris dan berada di sini. Anda mulai melihat sesuatu? Uang Anda haram jika digunakan untuk hal buruk, atau tidak haram jika dihabiskan untuk hal baik, atau menjadi kudus jika dipersembahkan kepada Allah. Seks juga hal yang sama saja. Anda mungkin mulai paham pentingnya pembedaan tiga kutub ini. Banyak orang yang hidup dengan santun, dengan baik-baik saja dan tahir, tapi mereka bukanlah orang kudus. Dan Allah tidak hanya menginginkan hidup baik, Ia mau kita hidup kudus. Itulah penekanan imamat umatku. Ketika menjadi najis, harus dikuduskan dan ditahirkan. Tetapi kemudian, mereka harus menjadi umat kudus, karena aku kudus. Dan itu berbeda dengan orang yang baik-baik.
Dan itulah jawaban kepada semua yang di luar gereja yang berkata, saya sama baiknya dengan orang yang di gereja. Hidup saya bisa sebaik kalian yang pergi ke gereja. Tapi mereka tidak kudus, tidak pernah memakai kata kudus. Tidak mungkin mereka berani karena mereka tidak paham, mereka tidak mengetahuinya. Mereka hanya berkata, ia hidup baik dan ia bukan seorang Kristen. Mungkin hidupnya baik, tetapi bukan berarti ia umat Allah. Dan Allah tidak hanya puas dengan orang yang baik-baik, yang menghendaki umat yang kudus. Dan kita akan lihat dalam kitab Imamat apa saja yang harus dilakukan sebagai umat Allah yang kudus. Sebenarnya banyak sekali hal praktis di dalamnya. Ketika membaca Imamat, saya kaget betapa praktisnya, misalnya tentang kesehatan. Kalau bicara mengenai kekudusan hidup, berarti kepenuhan hidup, artinya tidak ada bagian hidupmu yang tidak bisa menjadi kudus. Mengenai kesehatan, tubuh itu sepenting roh dalam hal kekudusan. Karena itu, Imamat bicara tentang rambut, sebagaimana Paulus juga dalam surat 1 Korintus. Imamat pun bicara tentang tato. Apa Anda tahu Alkitab membahasnya tentang tato? Juga tentang pria menggunakan anting-anting, itu dilarang. Sangat menarik, ini semua kekudusan bagi Allah. Sepraktis itu. Kitab ini juga bicara tentang lelehan pada pria maupun wanita. Dan kelahiran. Banyak juga tentang makanan yang haram maupun yang halal. Dan Anda tahu tentang makanan kosher di kalangan Yahudi dikatakan, janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Jadi mereka punya dua dapur, panci dan penggorengan, satu untuk susu dan satu untuk daging. Sebenarnya bukan itu maksud ayatnya. Tapi mereka membangun banyak aturan atasnya. Saya senang memberitahu mereka bahwa Abraham tidak kosher. Ia memberikan anak sapi dari mentega kepada 4 malaikat yang berkunjung. Abraham nakal. Sebenarnya, memasak anak sapi di susu ibunya adalah upacara kesuburan di Kanaan. Dan Allah telah melarangnya. Kamu kudus bagiku, maka jangan terlibat dalam hal seperti itu. Dalam Imamat, banyak perintah untuk menjauhi okultisme atau mediasi arwah. Ada aturan mengenai kelapukan di rumah, dan tidak perlu memanggil tukang, melainkan bakar saja jika mengasihi tetangga Anda. Kalau Anda mengasihinya, Anda akan membakar rumah ketika lapuk. Pasti Anda lega tidak hidup di perjanjian lama. Dan baju tidak boleh bahan campuran, baik antara wol dan polipropilin atau apapun. Dan justru, keluarga Yahudi, Mark dan Spencer lah yang membuat saya selalu melanggar hukum Musa. Kehidupan sosial juga dibahas, kekudusan berarti memperhatikan orang miskin, tuli, buta, dan lanjut usia. Kalau Anda kudus, Anda akan berdiri ketika orang yang lebih tua masuk ruangan. Inilah kekudusan, sangat praktis kan? Mencakup seluruh kehidupan. Ada sebuah ayat, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, berasal dari Imamat. Itu bagian kekudusan, mencakup seluruh kehidupan. Termasuk incest, juga dibahas di sini. Sekarang banyak terjadi, homoseksualitas dibahas. Dan seks anal juga. Jadi buku Madonna jangan dibaca. Semua aturan ini sangat mendarat. Apakah hidup kudus? Tak lain bagaimana Anda bersikap dari Senin hingga Sabtu dan bukan hanya yang dikerjakan pada hari Minggu. Dan itu setiap bagian kehidupan Anda. Baju, rumah, pakaian, makanan, seluruh kehidupan Anda. Itulah kekudusan dan itulah isi Imamat. Sekali Anda memahami pembedaan yang jelas ini, Anda memegang kunci untuk kitab Imamat. Allah bukan mencari umat yang tahir, melainkan umat kudus. Perbedaan besar, dan sebelum menjadi Kristen, Anda tidak pernah ingin hidup kudus, hanya ingin hidup baik. Dan ternyata itu tidak cukup. Kita akan lanjutkan di pembicaraan berikutnya.